Assalamualaikum, Pak Sarwin, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, Eee, baik Bu. Ibu gimana kabar Bu? oke, Pak Sarwin, saya kemarin lihat ada chat Pak Sarwin, cuman sebelum sempat saya buka, kira-kira, ada yang ingin diceritakan Pak Sarwin atau mungkin ada yang ingin disampaikan gitu Pak Sarwin? Oh iya Bu, kemarin sempat saya SMS Ibu. Sebenarnya mau ada saya obrolkan sih. Tapi kebetulan Alhamdulillah sekarang sudah ketemu sama Ibu. Ingin ngobrol bareng sama Ibu, curhat bareng, apa yang ada yang masalah yang saya hadapi di Bu, sedikit di sekolah, di kelas Bu. Oh begitu ya Bapak. Iya Bu. Tentu saja boleh Bapak, kalau Bapak mau bercerita, saya juga siap mendengarkan Bapak. Mungkin ada sedikit permasalahan yang ingin diceritakan, Bapak boleh? Baik Bu, begini Bu. Saya punya sedikit permasalahan sih di kelas, di mana dalam proses pembelajaran sih Bu, di kelas ada saya temukan beberapa peserta didik saya atau murid saya yang mengalami kesulitan memahami pembelajaran yang saya sampaikan sih Bu. Nah, begitu jadinya saya mau sharing-sharing, ngobrol bareng sama Ibu, gitu. Oh, jadi sekarang Pak Sarwin, mengalami permasalahan di kelasnya ya. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa yang Pak Sarwin hadapi sekarang, Pak? Hmm, Begini sih Bu, apa namanya, dalam proses pembelajaran kan saya sudah menjalankan proses pembelajarannya dengan baik, metode pembelajaran dengan baik, tapi ada saja memang beberapa siswa saya yang yang sulit memahami pembelajarannya dengan baik. Ya, ya baik itu apa namanya, yang di pembelajaran yang di dalam kelas maupun di luar kelas, itu yang di dalam kelas sih. Ada saja yang masih belum paham anak-anak itu Bu. Oh, jadi pada saat, Mm-mm. Pak Sarwin menjelaskan, jadi, masih aja ada beberapa anak yang, Ya betul belum betul. paham terhadap materi yang Mm, Pak Sarwin sampaikan ya. betul Bu. Kalau boleh tahu kira-kira apa penyebab dari, eee, tidak, fokusnya anak-anak dalam memahami pembelajaran yang Pak Sarwin sampaikan? Eh, Gini sih Faktor-faktor Bu, yang gitu mempengaruhinya gitu Pak Sarwin? gini sih Bu, kemarin saya juga kemudian tanya sama anak-anak sih, sama anak-anak, kenapa anak-anak ini yang nggak fokus pembelajaran, sehingga tidak sulit memahami pembelajaran. Ternyata saya dapatkan informasi bahwa anak-anak itu, beberapa anak sih Bu, yang pertama anak-anak itu ada yang tidur terlalu malam, artinya begadang Bu, sehingga besok pagi fokus pembelajarannya tidak maksimal, sehingga di kelas lemas, apa, layu, apa gitu. Nah, pembelajaran terus yang kedua Bu, ada juga siswa saya yang saya dapati memang ada yang slow dan artinya lambat belajar Bu, sehingga oh gitu jadinya, sehingga begitu Oh sih. begitu ya Bapak, Hmm. ada yang tidur terlalu malam, begadang Ya, berpengaruh untuk aktivitas pembelajarannya. Jadi sejauh ini seberapa besar harapan Pak Sarwin, terhadap murid Bapak dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? harapan saya sih sebenarnya Bu, agar pembelajaran ini secara optimal dengan baik oleh semua siswa, mempelajari apa materi yang diterima juga pun dengan bisa diterima oleh semua anak, semua siswa, sehingga datang di kelas sekolah tidak hanya menonton, melamun saja, bahkan ada yang mengantuk begitu, yang memperhatikan pelajarannya dengan baik begitu. Itu sih harapan saya Bu, gitu sih. Oh, jadi Bapak berharap siswa itu dapat memberikan respon positif terhadap pelajaran yang Pak Betul Bapak betul. berikan? Oke, Betul betul betul. setelah Bapak mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira langkah Bapak untuk mengatasinya seperti apa? Uh, Kalau saya pikir sih, hmm, pertama untuk anak-anak yang tadi yang sedang begadang apa itu, memang saya harus nasehatin dia, anak-anak itu semuanya, terutama bagi anak-anak. Yang kedua, eh, apa namanya, menjalin komunikasi sama orang tua, artinya agar anak-anak juga apa namanya diawasi di rumah,
datang di kelas, tidak hanya datang melamun sampai ngantuk saja, ada pos pembelajaran. Kemudian yang tadi yang slow learn atau lambat belajar tuh ya harus ada bimbingan lebih ya untuk anak-anak yang seperti itu saya rasa, Bu. Baik, Bapak. Jadi itu rencana yang menurut saya sangat bagus, Bapak, di mana Bapak meningkatkan pada murid tentang agar tidak terlalu malam, sehingga murid bisa lebih fokus pada pembelajaran yang Bapak ajarkan di sekolah. Kemudian untuk murid yang agak berat nanti diberi bimbingan lebih nih Pak ya. Menurut Bapak bimbingan seperti apa yang akan Bapak berikan? Kalau bimbingan sih Bu, pada praktik pembelajaran sebenarnya saya kira setelah jam pelajaran nanti saya panggil anak-anak yang seluruh itu untuk bimbingan lebih bagaimana praktik materi pembelajaran yang sudah disampaikan tadi di waktu pembelajaran. Saya suruh anak-anak untuk latihan agar nanti harapannya minimal pengetahuannya yang seluruh ini akan agar sama dengan teman-temannya yang lain, hingga materi yang disampaikan tidak tinggal begitu sama teman-temannya gitu Bu. Oh, jadi di sini Pak Sarwin akan memberikan bimbingan kepada mereka ya sampai bisa ya Pak Sarwin? Betul 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 betul. Oke, baik Pak Sarwin. Kemudian setelah semuanya terencana, apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah yang akan diterapkan nanti? Komitmennya adalah melakukan secara konsisten. Untuk yang pertama, membimbing anak yang slow learn tadi. Terus yang kedua, tetap menjalin pola komunikasi dengan orang tua, kemudian menasihati anak, semua siswa, semua murid, agar pentingnya agar tidak begadang sampai larut malam untuk main game, main HP, main YouTube dan sebagainya, sehingga akan berpengaruh pada fokus psikologis anak, kesehatan anak, dan perasaannya anak dalam belajar nanti pada di sekolah. Sehingga itu saya sebagai guru juga harus punya komitmen agar terus pembelajaran itu dengan baik. Oke, Pak Sarwin. Kira-kira untuk agar komitmen itu berjalan dengan baik, kira-kira Pak Sarwin membutuhkan seseorang nggak agar bisa maksimal komitmen tersebut? Saya sih tetap akan membutuhkan dukungan support juga. Yang pertama dari kepala sekolah, terkait program-program yang ingin saya tawarkan di kelas maupun di luar kelas, apalagi di dalam kelas. Kemudian rekan sejawat juga, nanti bagaimana mensupport juga saling satu sama lain. Dan yang terakhir, tidak paling pentingnya juga orang tua sih, orang tua wali, agar bisa nanti mengawasi anak-anaknya di rumah, membimbingnya, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian. Itu sih harapannya, Bu. Ada kemitraan seperti itu sih, Bu. Oke, jadi di sini adalah Pak Sarwin ingin berkolaborasi, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan pihak sekolah ya Pak Sarwin ya. Betul 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 betul. Oke, bagus sekali rencana Bapak. Berarti untuk kedepannya agar murid dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Bapak terapkan. Jadi di sini adalah dengan menjalin komunikasi yang baik antara semua pemangku kebijakan ya Pak ya. Betul 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 betul. Oke, dari tadi kita sudah berbicara tentang panjang lebar tentang beberapa siswa Pak Sarwin yang mengalami tidak fokus terhadap pembelajaran. Setelah kita berbicara, kira-kira perasaan Pak Sarwin seperti apa sekarang? Ya, alhamdulillah sih Bu, perasaannya sekarang bisa tercerahkan dengan bisa sharing, bisa curhat sama Bu Sri terkait permasalahan yang hadapi di kelas. Jika bisa tukar pikiran, curhat, sehingga nanti ke depannya masalah yang hadapi ini bisa teratasi dengan solusi-solusi yang bisa kita obrolkan dari tadi sih Bu. Oke. Alhamdulillah kalau begitu saya kira pembicaraan kita sungguh luar biasa Pak Sabin, dan saya harap mudah-mudahan Bapak dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan ya Bapak ya. Oke. Oke Pak Sabin, kira-kira poin terakhir nih, kira-kira dari apa yang kita bicarakan, kesimpulan apa yang Bapak Sarwin bisa tangkap dari apa yang sudah kita bicarakan tadi? Kesimpulan yang sudah bisa saya dapatkan Bu, pertama permasalahan
murid-murid saya yang mengalami kesulitan memahami pembelajaran tadi, ternyata setelah diidentifikasi harus kita memang seorang guru harus punya pendekatan lain untuk mendiagnosis kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Salah satunya tadi anak-anak yang suka main HP begadang sampai malam, mungkin pola pendekatannya harus selain juga nasihat sama anak-anak, kemudian pola komunikasi sama orang tua begitu. Kemudian ada juga anak yang slow learn, di mana yang slow learn Oke, ini juga berarti harus ada bimbingan begitu. Yang lebih pada anak. oke. Oke, berarti Pak Sarwin sudah mengetahui solusi dari permasalahan yang telah kita bicarakan dari tadi. Oke, ya, masih ada lagi yang ingin dibicarakan sekarang? Alhamdulillah sih Bu, sudah bisa tercerahkan sih Bu, bisa ngobrol curhat sama Mbak Oke, Ibu. Oke, Pak Sarwin, saya tunggu rencana kerjanya nanti. Tolong kalau Pak Sarwin butuh, nanti boleh calling lagi Pak Sarwin. Baik Bu, Oke, baik Bu. oke, saya tutup Pak Sarwin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sarwin. Gimana kabar Bu Sri? Sehat? Kabar kabar baik Pak Sarwin, sehat sih. Cuman Alhamdulillah. Oh iya Bu Sri, katanya kemarin kan ada yang mau diobrolkan Bu Sri ya. Katanya kemarin kan mau diobrolkan. Apa sih Bu Sri yang mau diobrolkan kemarin katanya? oh kebetulan sekali Bapak. Saya cari-cari Bapak, saya coba hubungi, cuman enggak diangkat. Ini saya ada sedikit mau cerita ini Pak Bapak ya. Cerita Ada apa itu Bu Sri? oke, ada sedikit permasalahan ini Pak Sarwin dengan Oke. murid-murid saya ini Pak Sarwin. Boleh, boleh. Boleh, Oke, boleh. murid-murid Karena dia, uh-uh. Oke, murid-murid saya ini kesehariannya itu mungkin tidak semua ya Pak Sarwin. Jadi ada beberapa murid saya itu yang senang sekali membuang sampah sembarangan. Terutama sekali bekas makanannya dimasukkan di kolom meja nih Pak Sarwin. Iya, iya. Di kolom meja, di pojok-pojok ruangan gitu nih Pak Sarwin. Jadi saya merasa agak terganggu dengan hal itu Pak Sarwin. Oh, baik. Jadi, ya di permasalahan yang bisa saya tangkap tadi, jadi aktivitas kegiatan anak-anak di kelas begitu Bu, ya, yang kesehariannya yang masih belum istilahnya belum menjaga kebersihan begitu, masih taruh Iya, di sana di sana. Oh, berarti baik arah pembicaraan kita pada kesempatan ini berarti Bu Sri tentang apa namanya pentingnya anak-anak ini membuang sampah pada tempatnya begitu Bu Sri ya, kalau bisa saya Pak. kan ya. Ya begitu Pak, begitu pentingnya anak-anak Oke, oke, peduli oke. tentang kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya Pak Sarwin. Oke, kira-kira menurut Bu Sri sih, apa sih permasalahan yang terjadi di lingkungan Ibu Sri sehingga anak-anak ini masih terkait dengan buang sampah ini masih belum bisa, masih ada muncul lah masalah yang Bu Sri sampaikan tadi itu, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Oke, permasalahannya mungkin di sini Bapak anak-anak mungkin kurang kesadaran dirinya terhadap Iya, iya. peduli terhadap lingkungan yang bersih, lingkungan sekolah yang nyaman. Jadi di sini permasalahannya itu siswa kurang sadar Pak Sarwin. Walaupun sudah diberi fasilitas di sekelas maupun di luar kelas dengan tong sampah, tapi tetap anak-anak ini tidak mau membuang sampah pada tempatnya nih Pak Sarwin. Oh, berarti anak-anak ini masih kurang sadar gitu, Bu Nah, ya? kurang kesadaran Kemudian dirinya Pak Sarwin. kurang, selain kurang sadar juga Ibu, kira-kira ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan anak-anak ini masih saja buang, kalau menurutnya Ibu, selain faktor yang tadi itu kurang sadar tadi itu? Oke, faktor lain di sini mungkin setelah saya amati, memang mungkin di lingkungan sekitar kebetulan saya tinggal dekat lingkungan anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak dibiasakan di rumah itu membuang Iya, sampah iya, iya. sembarangan. Jadi Iya. setelah saya perhatikan ada beberapa siswa saya dekat rumah, memang setelah habis makan atau apa dilempar-lempar saja bekas makanannya, bekas botol minumannya. Jadi mungkin karena faktor lainnya itu tidak terbiasa dengan Iya. membuang sampah pada tempatnya ini Pak Sarwin.
Berarti yang saya bisa tangkap kurangnya kesadaran anak-anak Iya, ini ya. iya, kurang Kemudian kesadaran anak-anak ya Pak kemudian Sarwin. kebiasaan juga anak-anak yang masih kurang, begitu kan? Iya Eh, Pak Sarwin. Ya. kalau kalau menurut Ibu sih, gimana sih seperti idealnya yang diharapkan sebenarnya kalau harapannya Bu Sri sebenarnya masalah Saya ini? Gimana harapannya? idealnya saya mengharapkan siswa saya itu mampu atau bisa hidup bersih, hidup yang Gitu. sehat tanpa ada kotoran di mana-mana, tanpa ada sampah yang Betul, betul, jadi betul. suasananya nyaman, Hmm, lingkungan yang sehat itu yang saya harapkan. Idealnya saya ingin seperti itu, Pak Sarwin. oke, oke. Baik. Kalau seperti itu harapannya, kalau kalau bisa boleh tanya, Bu, kira-kira dalam siswa Ibu, kira-kira apakah murid Ibu yang di kelas itu semuanya masih yang notabene-nya memang sampai seperti itu atau beberapa siswa sih sebenarnya yang masih Sebenarnya nah, dari 20 lebih berapa siswa itu, Pak Sarwin, iya ya masih ada sebagian 10 orang sebagian yang masih oh gitu kesadarannya. Yang lain sudah punya kesadaran, tapi masih 10 orang masih Pak Sarwin masih saja seperti itu, walaupun sudah ditekankan dengan kesepakatan kelas tidak boleh membuang ya sampah seperti sembarangan. Iya. kelangan Oke. oh Jadi walaupun sudah ditekankan, sudah dikasih tahu, tapi tetap saja Pak Sarwin. oh begitu Bu. Baik. Kira-kira nih Bu, kira-kira sih, kalau rencana setelah Ibu sudah tadi tahu permasalahannya, kemudian harapannya, kira-kira rencana ke depan untuk anak-anak ini bisa yang, taruhlah yang 10 orang itu yang belum tadi kan, katakan yang belum belum optimal tadi itu, padahal sudah dibuatin kesepakatan kelasnya, kira-kira rencana yang bisa Ibu akan terapkan ini kira-kira apa sih sebenarnya Bu? Bisa untuk Oke. menangani yang belum itu Bu, silakan. Oke, rencananya saya ini Pak Sarwin, dari 10 anak ini mungkin nanti akan beri bimbingan khusus Pak Sarwin ya bagaimana peduli tentang kepedulian kita terhadap lingkungan kita dan mungkin di sini saya akan lebih sering memutarkan anak-anak tersebut video Video ya edukasi ya, betul betul tentang betul. pentingnya atau bukti nyata bagaimana agar anak-anak itu bisa tahu oh, Ya benar 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 benar. hidup bersih itu seperti Betul betul. apa begitu Pak Sarwin. Dan juga di sini saya juga ingin rencana saya ke depan yaitu Pak Sarwin bagaimana saya itu memanfaatkan sampah sampah itu uh, sebagai barang yang bisa dipakai, barang Oh yang iya. bisa didaur ulang. Oke. Kayak Oke. bisa dibikin kompos mungkin Pak Sarwin atau Iya mungkin iya nanti iya. lewat project begitu Pak Sarwin. Oke. Itu rencana saya ke depan nanti Pak Sarwin. Bagus Bu, bagus bagus. Jadi yang pertama saya tangkap tadi ada anak-anak dikasih video edukasi. Jadi bukan hanya anak yang 10 saja tapi semua siswa tadi sepakat betul. Kemudian yang terakhir juga bahan teknologi untuk memanfaatkan apa namanya sampah ini. Bagus ini Bu. Kira-kira dalam menjalankan ini kira-kira komitmen Ibu yang bisa atau perlulah dukungan yang Ibu butuhkan sebenarnya untuk menjalankan ini gimana Bu kira-kira untuk mendapatkan Oke, misalnya seperti sebenarnya di sini ini saya tidak bisa bekerja sendiri ya Pak Sarwin. Saya tentu betul butuh beberapa dukungan, baik itu betul dari rekan sejawat, mungkin iya iya dari kepala sekolah, ataupun dari siswa itu sendiri Pak Sarwin. betul Agar betul. rencana itu bisa berjalan secara maksimal nanti Pak Sarwin ke depannya gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm. saya eh, ingin berkolaborasi dengan Hmm. eh, pihak-pihak yang ada di sekolah itu tersebut, Pak Sarwin. Bagus bagus sekali sih Bu ini rencananya. Jadi sudah disampaikan tadi itu anak-anak akan diberikan video edukasi kalau sudah saya catat ini, kemudian tadi juga memanfaatkan sampah ini menjadi hal nilai yang positif juga. Tentu memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada dukungan ya ya dari kolaborasi. Kalau dukungan kepala sekolah mungkin apa yang sifatnya atau rekan kerja guru yang sifat yang Ibu butuhkan mungkin komitmen juga atau dukungan kepala sekolah yang realnya mungkin sifatnya yang ingin Ibu
dapatkan dari rencana untuk menanggulangi pembuangan sampah ini? Apa yang Oke, dibutuhkan? Apa yang saya dibutuhkan, Bu? mungkin nanti di situ saya butuh peralatan mungkin Bapak ya sedikit apa Hmm, yang mungkin butuhkan ketika saya ingin sampah itu bisa bermanfaat. Jadi betul, betul, nanti betul. di situ saya minta kepala sekolah mungkin bisa menyediakan saya wadah untuk menumpuk sampah itu agar sampah itu bisa dibuat jadi kompos atau yang Oh, bisa luar biasa. didaur ulang bermanfaat itu bisa kita mm, kreasikan bersama anak-anak Betul, itu betul. untuk menghasilkan suatu karya begitu mungkin nanti jadi saya butuh dukungan moral, Betul. motivasi Oh, maupun iya. media atau yang saya butuhkan agar rencana itu bisa terlaksana Pak Sarwin. Luar biasa. Jadi dari luar biasa sih rencana Ibu tadi sudah saya tangkap dari awal anak yang tidak acuh, kemudian membuang sampah, kemudian setelah sampah itu bisa dikumpulkan, terus rencana Ibu juga tadi untuk membuatnya menjadi hal-hal yang positif seperti membuatnya juga positif. Luar biasa sekali Bu. Kedepannya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Nanti kita tunggu kabarnya dari Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu setelah curhat sama bareng sama saya? Oke, Ya, memang Bapak sudah beberapa minggu ini saya sedikit menganjal tentang perlakuan siswa ini, walaupun sudah iya, iya, iya. diberikan, tapi setelah Ah, bercerita dengan Bapak, jadi iya, saya iya. tahu solusi permasalahan saya sendiri, Bapak. Oke, Baik. terima kasih Bapak atas Baik Bu, mau cerita saya. sebelumnya setelah mendapatkan perasaannya yang luar biasa, bisa tercerahkan, kira-kira nih Bu, kira-kira nih apa aksi nyatanya rencananya mau dilaksanakan nih? Mungkin Ah, secepatnya Pak, setelah program kerja itu telah selesai saya buat, maka rencananya akan terlaksanakan. Oke, itu tuh dilaksanakan dengan secepatnya. Oke. Baik, sebelum saya tutup sih Bu, mungkin dari awal percakapan saya sama Ibu, mungkin ada hal-hal yang positif atau yang menarik mungkin disimpulkan pada akhir kegiatan cakapan kita, Bu, bisa disimpulkan apa yang kita dapatkan, Bu? Oke, baik Bapak, dari apa yang sudah kita bicarakan ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Pertama, bagaimana saya bisa menyadarkan siswa tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Betul. Mm-mm. Yang kedua, bagaimana agar sampah yang dibuat di sampah yang tidak bermanfaat itu bisa Mm-mm. kita manfaatkan agar bisa menjadi Betul. barang yang bisa kita pakai atau kita Mm-mm. menciptakan hasil karya siswa itu sendiri. Dan Baik. yang bagaimana kita menjalin kerjasama agar siswa Mm-mm. itu bisa sadar akan kebersihan lingkungan. Mungkin itu Bapak. Baik, luar biasa, Bu. Eh, saya tunggu aksi nyatanya, saya tunggu ceritanya besok waktu kegiatan ada dalam prosesnya apa lagi yang mau di-sharing. Saya Iya tunggu Bapak, itunya. jangan sungkan-sungkan nanti kalau saya ingin Boleh. berbagi cerita Bapak. Terima Siap, kasih siap. bimbingannya Ah, Bapak. siap, sehat selalu Bu Sri. Assalamualaikum Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.